Bab 1191. Dewa Perang Kunlun vs Dewa Perang Asura. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu segalanya di pesta pernikahan. Tapi tiba-tiba Cassius Clark datang mengacaukan rencanaku. Aku hanya bisa memberitahumu segalanya setelah aku menangani keluarga Clark. Tapi tidak diduga, sesuatu terjadi di luar. Prajurit Fradron memindahkanku dengan perintah pemindahan tingkat tertinggi. Dan tugasnya adalah membasmi Forkul Hetik. Aku pergi menghabiskan waktu 1,5 tahun. Melewatkan kelahiran anak kita. Melewatkan taruhan dengan keluarga Clark. Membiarkanmu menanggung semuanya seorang diri. Nathan menjelaskan mengapa dia menghilang selama 1,5 tahun. Semua orang akhirnya mengerti. Ternyata dia pergi membasmi Forkul Hetik. Sebenarnya, semua ini adalah konspirasi musuh dari luar negeri. Untuk memancingku pergi dan menyerangmu dan ibu. Kata Nathan. Lalu kenapa setelah kamu pergi, kita tidak mengalami bahaya? Aku bahkan masih sempat ke luar negeri. Kirana bertanya. Itu karena Neslandia mengutus orang untuk melindungimu. Dewa Perang Asura selalu melindungimu. Saat itu, ada puluhan ribu master menunggumu di Bandara Skynia. Ibu juga dilindungi oleh 7 pembunuh, tentara penghancur dan serigala tamak. Ketika Nathan mengatakan ini, Kirana langsung mengerti. Pantas saja dia pergi dengan begitu lancar tanpa hambatan. Ternyata ada orang yang selalu melindunginya. Tahun lalu, taruhan di depan rumah Clark gagal. Dewa Perang Asura maju membantunya. Ternyata mereka dikirim Nathan untuk melindunginya. Kirana, aku bersalah padamu dan anak kita. Tapi aku bisa mengatakan satu hal sekarang. Suamimu telah menguasai dunia dan menjadi dewa perang di Neslandia. Utang penjelasan dari Nathan akhirnya terlunaskan. Suamiku, aku sangat bangga padamu. Kirana memeluk Nathan dengan erat. Menangis berlinang air mata. Dia adalah suaminya, kebanggaan dirinya, pahlawan dia yang tak tertandingi. Suami terbaik di dunia. Kamu menyembunyikan padaku cukup lama. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kirana terus menangis. Mengingat semua yang telah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Ternyata itu semua bukan kebetulan. Semuanya dikendalikan oleh Nathan. Mengerti. Akhirnya semuanya bisa dimengerti. Ini adalah penjelasan yang paling sempurna. Kamu adalah pahlawan Neslandia. Kami semua telah salah padamu. Tuan Yates berinisiatif untuk meminta maaf. Aku juga salah. Lubu Yates berlutut langsung ke tanah. Untuk keluarga Clark semua berlutut 3 hari 3 malam. Logan Clark terima 1 pukulanku. Maka masalah ini selesai. Ini adalah hasil dari penanganan Nathan terhadap keluarga Clark. Dilihat dari situasi menyeluruh, keluarga Clark tidak dapat dimusnahkan. Pada akhirnya, Logan Clark berdiri di depan Nathan. Brak, Nathan meninju sekuat tenaga. Tubuh Logan Clark terlempar ratusan meter ke udara. Akhirnya merobohkan sebuah bangunan. Tidak diketahui apa dia masih hidup atau telah mati. Anggota keluarga Clark yang lain semua berlutut di alun-alun. Mereka harus berlutut selama 3 hari 3 malam untuk menebus dosa-dosa mereka. Sebenarnya banyak orang yang memerhatikan masalah ini. Ada beberapa pasang mata mengawasi semuanya dari tempat tersembunyi. Mereka bukan dari Neslandia. Mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Tonto Kuma. Nathan bertarung terus-menerus. Mempercepat reaksi racun dari Forkul Hetik. Sebentar lagi dia akan bertarung melawan Dewa Perang Asura. Dia pasti akan mati. Mata-mata itu mencibir. Ternyata racun Forkul Hetik adalah senjata terbaik yang mereka gunakan untuk membunuh Nathan. Nathan tiba-tiba merasa tidak enak badan. Dia merasa dunia berputar. Tubuhnya terombang-ambing. Dengan kekuatan penuh Nathan menahannya. Tidak membiarkan dirinya muntah darah. Dia jelas merasakan reaksi racun kali ini melebihi sebelumnya. Bagaimanapun, dia bertarung dengan tetua, kemudian dengan master keluarga Clark. Di dalamnya ada 71 master tingkat dewa. Dia tidak bisa mengendalikan racunnya kali ini. Wajah Nathan berubah drastis. Dewa Perang Kunlun. Selanjutnya adalah pertarungan kita. Bab 1192. Nathan akan mati. Ketika Nathan merasa tubuhnya tidak bisa mengendalikan racunnya, Dewa Perang Asura maju. Dia datang untuk memenuhi janji pertarungan dengan Nathan. Namun saat ini, Nathan benar-benar berusaha keras menahan racun. Kalau tidak dia mungkin sudah pingsan.
atau muntah darah. Pada saat yang paling kritis, Dewa Perang Asura justru datang untuk menantangnya. Kamu tidak apa-apa. Nicholas Mitchell melihat sesuatu yang tidak beres. Namun Nathan menutupinya dengan sangat baik. Dia tidak melihat banyak keanehan lain. Tidak apa-apa. Aku hanya terlalu emosional. Nathan tertawa. Dia menggunakan energi fisiknya untuk melawan racun Forkulhetik. Di permukaan terlihat tenang. Tetapi kenyataannya, dalam tubuhnya bergejolak. Hahaha. Benar saja. Racun Forkulhetik ini benar-benar dahsyat. Saking kuatnya, Dewa Perang Kunlun pun tidak bisa menahannya. Kamu mungkin tidak tahu bahwa Forkulhetik membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengembangkan racun ini. Tujuannya untuk menghadapi kekuatan hebat seperti dia. Kali ini, Nathan pasti akan mati. Racun ini adalah harapan Forkulhetik dan penasihat militer. Beberapa mata-mata sedang berdiskusi dalam gelap. Mereka sangat paham kedahsyatan racun ini. Ditambah, Nathan terus bertarung melawan para master, terutama bertarung melawan Tetua dan 71 master, serta Cassius Clark, yang kekuatannya meningkat 100 kali lipat, menyebabkan racun menyebar ke seluruh tubuh. Bahkan jika Nathan berniat mengendalikannya sekarang, sudah terlambat. Racun telah menyebar sepenuhnya. Keunikan terbesar dari racun ini adalah secara diam-diam menggerogoti energi dan darah orang. Dewa pun sulit menyelamatkannya. Terlebih lagi, Nathan harus menghadapi lawan yang tangguh, Nicholas Mitchell. Jadi dia pasti mati. Semua ini ada dalam perhitungan penasihat militer besar Ton Tokuma. Meskipun beberapa detail di luar dugaannya, seperti pertarungan Nathan dengan tetua keluarga Clark. Tapi sebaliknya itu merupakan hal bagus untuk mereka. Nicholas Mitchell tidak terlalu memperhatikan. Bagaimanapun, dia dan Nathan telah mencapai level ini. Menangani keluarga Clark tidak membutuhkan tenaga fisik sama sekali. Jadi dia tidak terlalu peduli. Dia merasa Nathan bisa bertarung dengannya. Terutama karena dia tidak mengerti kondisi fisik Nathan. Nicholas Mitchell melirik Nathan dan berkata, "Kalau begitu ayo gunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah antara kita berdua." Semua orang tahu Dewa Perang Kunlun. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu Asura. Bahkan mereka yang tahu pun mengatakan, "Kamu lebih hebat dariku. Aku merasa aku tidak lebih buruk darimu. Selama beberapa tahun aku menantangmu puluhan kali dan selalu kamu tolak. Akhirnya kesempatan ini datang. Aku ingin membuktikan kepada dunia bahwa aku, Nicholas Mitchell, tidak lebih buruk darimu." Dewa Perang Asura terlihat seperti iblis Asura yang terlahir kembali dari neraka. "Oke, aku menerima tantanganmu. Jika aku menang, kamu akan menjadi jenderal di bawah komandoku. Jika aku kalah, posisi Kunlun akan kuberikan kepadamu." Nathan juga berwibawa. Bersaing ketat dengan Nicholas Mitchell. "Tidak. Posisi ini awalnya memang milikku. Sekarang, aku akan mengambilnya kembali." Ini adalah obsesi Nicholas Mitchell. Dan juga merupakan alasan yang memberinya kekuatan untuk tetap berlatih gila-gilaan. Menunggu suatu hari untuk mengalahkan Nathan. Perang antara kedua belah pihak akan segera meledak. White Tiger dan Kirin berkata, "Aku merasa ada yang tidak beres dengan bos. Dia sepertinya terluka." "Aku pikir juga begitu, Vermilion." Kirin dan beberapa orang sudah memahami Nathan. Orang lain tidak bisa melihatnya. Tetapi mereka bisa. Kemungkinan besar Nathan memiliki masalah. Mungkin dia terluka. White Tiger menghela nafas. "Apa perlu aku yang maju?" Dia merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan Asura. Tidak mungkin. Bagaimana bisa di saat seperti ini menggantikannya? Bersambung